Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Bersyukur atas segala nikmatnya, puji-pujian kepada Allah semata. Salatan wa salaman, salawat serta salaman, yaitu keselamatan ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kembali pada kupas kitab Kifayatul Akhyar dalam kegiatan Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Kita lanjutkan kajian kita. Qala, berkata, yang berkata adalah Imam Abi Syuja. Wal hamilu, dan orang yang hamil, wal murdi'u, dan orang yang menyusui. Nah, ini kasusnya bagaimana saat Ramadan, orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui, apakah boleh tidak berpuasa? Kemudian apakah dia wajib bayar fidyah atau qadha puasa? Nah, ini yang kita akan kaji hari ini. Hamil wal murdi, ini tidak perlu menggunakan tak marbutoh, hamilah atau murdiah, karena memang otomatis al hamil ini pasti wanita, murdi yang menyusui pasti adalah wanita, tidak perlu ada ciri-ciri muannas dan muzakarnya. In khofata, jika keduanya khawatir ala anfusihima, atas dirinya mereka sendiri, ya, jadi mereka hanya khawatir terhadap dirinya, bayinya kuat gitu ya, bayinya tidak masalah, tapi fisik mereka lemah ya. Ini namanya anfusihima, jiwa mereka, badan mereka lemah. Aftarata, maka mereka boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Wa alaihimal qadha, dan wajib atas keduanya al qadha'u, qadha ya. Jadi jika khawatir terhadap fisik mereka enggak kuat, lemas, sampai kemudian khawatir nanti malah sakit ya, maka hanya wajib qadha semata ya, bayar puasa saja, tidak perlu fidyah. Wa in au khafata, atau mereka khawatir ala waladaihima, atas anaknya. Kalau yang pertama tadi dirinya mereka sendiri, kalau ini anaknya ya, anaknya yang mereka khawatirkan. Merekanya kuat ya, yang dikhawatirkan anaknya nanti kurang susunya, atau ketika hamil tersebut takut asupan gizi untuk janinnya kurang, sementara mereka sih kuat sebenarnya. Aftarata, mereka boleh berbuka. Wa alaihimal qadha, dan wajib atas keduanya qadha. Jadi Ramadannya harus diqadha, wal kafaratu, dan kafarat. Jadi double, dia wajib mengqadha puasa dan juga wajib bayar kafarat atau fidyah. An kulli yaumin, setiap hari yang ditinggalkan, muddun, 1 mud. Nah gitu ya, jadi ini ada dua. Jika kondisi badannya dia lemah ya, khawatir terhadap badannya nanti sakit dan sebagainya, dia boleh berbuka dan hanya wajib qadha, nanti puasa saja di bulan Syawal dan seterusnya. Tapi kalau mereka khawatir ke bayinya, sementara badan mereka saya nggak masalah, tapi kami khawatir tentang anak kami nanti, janin ini kurang asupan gizi dan sebagainya, atau bayi ini ya kurang air susunya dan sebagainya, ini maka dua hal, dia wajib mengqadha Ramadannya di hari-hari yang lain dan juga bayar kafarat. Nah gitu ya, jadi qadha puasa tetap wajib. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Idza khafat, nah ini syarahnya, apabila khawatir, takut, al-hamil, orang yang hamil, atau al-murdi, orang yang menyusui, ala anfusihima, mereka khawatir terhadap diri mereka sendiri, dororan bayinan, dengan bahaya yang sangat terang, minas saumi, disebabkan puasa, mislu ad-doror an-nasyi' lil marid, sebagaimana bahaya yang timbul bagi orang yang sakit, minal marad, dari sakitnya. Aftarata, maka keduanya boleh berbuka, tidak berpuasa. Wa alaihimal qadha, atas keduanya wajib al qadha'u, mengqadha, kal maridi, sebagaimana orang sakit ya. Jadi kondisi wanita-wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya, yang memang nanti akan lemah, itu kondisi ini seperti orang yang sakit, mereka boleh berbuka tapi wajib qadha saja. Wasawaun tadarrara al-walad amla, baik itu madarat anaknya, memadaratkan anaknya atau tidak ya, apakah itu kemudian anaknya menjadi berbahaya atau tidak.
kama qalahu al-Qadhi al-Husain, sebagaimana diucapkan oleh al-Qadhi Husain, wala fidyata, dan tidak ada fidyah, kal marid, sebagaimana orang sakit. Jadi wasawaun tudarriru al-walad, ya, apakah sama saja dia membahayakan anaknya atau tidak, tapi memang fisik dianya yang lemah, ya. Baik anaknya nanti juga terganggu atau tidak, sama saja. Itu artinya tidak bayar fidyah. Yang kedua, wa in khafata ala waladaihima, dan jika keduanya khawatir terhadap anaknya saja, sementara mereka sih sehat, nggak ada masalah. Bisa babi isqatil walad, disebabkan keguguran anak, khawatir nanti anaknya keguguran, fil hamil, dalam kasus wanita yang sedang hamil, wakil latil laban, dan sedikitnya air susu, fil murdi, dalam kasus orang yang menyusui, aftarota, maka keduanya berbuka, wa alaihimal qada, dan wajib atas keduanya qada, karena lil iftar, karena berbuka. Jadi wajib qada, wal fidyah, dan juga fidyah. Jadi dua, dia bayar puasa dan juga bayar fidyah, karena dia khawatir ke anaknya, fisik merekanya sehat gitu. Ala azharil aqwal, menurut kaul yang paling zahir, kaul yang kuat, likulli yaumin muddun, setiap hari satu mud, min ta'amin, dari makanan, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang yang tidak mampu berpuasa maka dia bayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Al-Baqarah 184. Wa bidzalika qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, yang hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, wala mukhalifa lahuma, dan tidak ada yang bertentangan, yang berselisih dengan keduanya. Qala wa qala al-Qadhi Husain, dan berkata Qadhi Husain, yajibu al-iftar, wajib bahkan berbuka itu, in adarra saumu birradi, jika dengan berpuasa tadi membahayakan bayi yang disusui, justru dia wajib puasa, wajib berbuka, nggak boleh dia berpuasa jika dipastikan akan mengurangi air susunya, ya, kualitas, bahkan nanti anaknya ini kurang gizi, maka dia wajib berbuka. Walau aradat wahidatun anturdi'a sobiyan taqarruban ilallah jaza al-fitru laha. Walau, dan jika aradat, menghendaki, wahidatun, seorang wanita, ada seorang wanita ingin anturdi'a, menyusui, sobiyan, anak lain, anak orang, ya, kan memang boleh menyusui anak orang lain, sebagaimana Rasulullah disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi ada nih wanita ingin menjadi sukarelawan, dia ingin menyusui anak orang lain, taqarruban ilallah, niatnya hanya untuk karena Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengambil gaji dan sebagainya, ya, upah dari menyusui itu, jaza, maka boleh al-fitru, berbukalah bagi wanita ini, ya. Summa hadza, kemudian ini, fima idza kanata muqimataini sahihataini. Hal tersebut, kasus ini ketika keduanya, orang yang hamil dan menyusui ini, kalau mukim, ketika tidak musafir, dan juga sahihataini, keadaan sehat. Amma adapun laukanata musafirataini, adapun jika keduanya orang yang hamil dan menyusui ini musafir, wa aftarata, dan keduanya berbuka, biniyati tarkhus, karena niat kebolehan, niat dispensasi, bisafar, karena bepergian, awil marad, atau karena sakit, fala fidyata alaihima, maka tidak ada fidyah bagi keduanya. Jadi fidyahnya hilang, hanya bayar qada saja, karena alasannya musafir atau sakit, gitu ya. Jadi meskipun fisiknya memang kuat wanita ini, tapi kalau lagi musafir, dia sedang menyusui atau sedang hamil, maka hanya cukup mengqada puasa, tidak perlu ada fidyah. Wa illam tanwiya at-tarakhus, jika keduanya tidak meniatkan mengambil rukhsah dari bepergian, musafir, dan juga marad, ya, sakit, fa fi wujubil fidyah wajhani. Dalam hal kewajiban fidyah ada dua pendapat, kal wajhaini, sebagaimana dua pendapat, fi fitril musafir bil jima, sebagaimana dalam berbukanya musafir karena disebabkan hubungan suami istri, ya. Dalam hal ini ada dua pendapat. Jadi kalau memang nggak meniatkan, tapi kalau mereka meniatkannya ini rukhsah musafir, maka dia boleh berbuka
dan tidak perlu ada bayar fidyah, cukup qadha saja. Sebagaimana dulu kita bahas pada pertemuan sebelumnya, orang musafir dia apakah nanti kena bayar kafarat karena dia berjima saat musafir tersebut, apakah alasannya musafir, ya, dalam rangka apa. Nah, ini ada kemarin sudah dibahas tentang hal ini, kafarat tentang musafir karena dia berjima. Wal asahhu annahu la kafaratu hunaka, menurut pendapat yang sahih tidak ada kafarat dalam hal itu. Jadi ini tentang kasus orang yang hamil dan menyusui menurut mazhab Imam Syafi'i. Kesimpulannya adalah Islam agama yang sangat memperhatikan kondisi seorang wanita, ibu yang sedang hamil ataupun kemudian dia menyusui, sambung sampai tahun depan dia tidak bisa berpuasa, maka nanti kapan waktunya dia bisa mengqadha, dibolehkan. Kafarat bisa ditunaikan kapan saja, membayar fidyahnya kapan saja. Jadi tidak buru-buru dia kemudian nanti membayar dengan puasanya. Itu saja kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.